Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu. Mari kita berusaha terus, berjuang terus untuk membersihkan diri kita ini, untuk membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan, kelalaian-kelalaian dari segala perbuatan, ucapan dan tingkah laku kita, yang mana alhamdulillah kita sekarang ini masuk di tengah-tengah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi nilainya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu, ini insya Allah kesempatan yang sangat luar biasa indahnya untuk menyusul perbuatan-perbuatan kita yang salah, untuk menyusul perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita di masa lalu, supaya kita insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah besar-besaran menurunkan rahmatnya, ridhonya, ampunannya, dan pembebasan dari siksa api neraka. Bukan berarti di bulan-bulan lain tidak ada. Allah selalu menurunkan rahmatnya di bulan apapun juga. Bukan di bulan suci Ramadan ini saja. Namun di bulan suci Ramadan ini Allah memperbesar limpahan rahmatnya. Allah memperluas rahmatnya, ampunannya. Allah memperbanyak orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Selalu, setiap detik, setiap saat, setiap waktu, rahmatnya Allah ini selalu kita rasakan. Selalu kita rasakan. Jadi, ampunan-ampunan Allah juga, Allah Maha Kuasa, di bulan apa saja, di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detik, Allah bisa menurunkan, memberikan ampunannya. Juga demikian, Allah bisa membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Kalau Allah berkehendak, siapapun juga, kapanpun juga, saat apapun juga, Allah bisa, Allah Maha Kuasa. Namun di bulan suci Ramadan ini, Allah memperbesar rahmatnya, ampunannya, dan pembebasan dari siksa api neraka. Banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang keluar dari bulan suci Ramadan, dia seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih dari dosanya. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia lakukan siang 1 bulan penuh karena Allah, karena beriman kepada Allah, dia lakukan sholat tahajud, sholatul lail, atau sholat tarawih. Dia lakukan dengan betul-betul karena iman kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas malam Lailatul Qadar, ini suatu keistimewaan, akan dilipat gandakan 1000 bulan. Ini kesempatan, jangan kita sepelekan. Mumpung kita masih diberi kehidupan, jangan kita lalai. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang bukan ibadah, usahakan ditinggalkan. Yang meragukan pun usahakan ditinggal. Jangankan yang haram, jangankan yang dilarang, yang meragukan saja, yang tidak bermanfaat saja, usahakan ditinggalkan. Gunakan waktu-waktu kita untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari rahmatnya Allah yang sangat besar, yang dicurahkan pada bulan suci Ramadan ini. Gunakan waktu-waktu kita banyak mohon ampun, istighfar,
lantas membaca surat Al-Ikhlas yang banyak, innaha ta'dilu sulusal Quran. Ingat itu. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini dia menyamai sepertiga Al-Quran. Baca yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kita sholatnya usahakan yang tumakninah. Usahakan meresapi rukunya, meresapi bacaannya, meresapi sujudnya. Karena ini kesempatan untuk dilipat gandakan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan, ini kesempatan. Dan jangan sampai kita diancam oleh Allah karena sholat cepet-cepetan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya, sholatnya hanya mencari pujian manusia. Ini diancam oleh Allah. Hati-hati, jangan sampai kita di bulan Ramadan mendapatkan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ditinggal berjamaah. Ini penting, fadilahnya besar, apalagi orang laki wajib sholat usahakan berjamaah di masjid. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat laila kullah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia bagaikan orang yang beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang subuhnya berjamaah pula, maka dia bagaikan orang yang beribadah satu malam penuh. Besar fadilahnya berjamaah. Namun kalau sholat sunnah, yang lebih besar pahalanya dikerjakan sembunyi, tidak diketahui manusia. Tersembunyi kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, yang lebih besar pahalanya di masjid, ditunjukkan kepada manusia supaya diikuti siar Islam. Kita memberi contoh dengan perbuatan supaya sholat. Tapi kalau sholat sunnah, kita sembunyi di rumah, boleh. Itu lebih besar pahalanya. Kalau sholat sunnah, lebih besar pahalanya kita kerjakan tersembunyi. Tapi kalau sholat wajib, jangan sampai ditinggal. Usahakan 5 waktu berjamaah. Ini penting sekali, fadilahnya besar. Dan usahakan rukuknya, sujudnya diresapi. Ini kesempatan. Kita ini berharap ampunan Allah. Kita berharap kasih sayang Allah. Kita berharap ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima takununa ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, menyeru kepada kebaikan. Tapi kalau tidak mengamalkan, tidak mengerjakan kebaikan itu, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang yang berilmu, dia tahu hadis Nabi, dia tahu pemahaman Rasul, dia tahu Al-Quran, dia tahu ayat Al-Quran, dia tahu pemahaman Rasulullah dan sahabat. Dia tahu. Tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah dan sahabat. Dia tidak mau mengikuti Al-Quran. Dia menyelisihi Al-Quran, dia menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diancam. Orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ini banyak di akhir zaman ini. Orang menyeru kebaikan
tapi dirinya tidak mau berbuat baik. Ini orang-orang yang rugi. Orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menyeru untuk berbuat kebaikan, menyeru untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi dirinya tenggelam dalam kemaksiatan. Dirinya tidak mau berbuat baik. Ini orang-orang yang rugi. Ini orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Usahakan sholatnya yang khusyuk, tuma'nina. Kita kerjakan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Kita mau mengerjakan 23 rakaat boleh. Kalau tidak mampu 11 rakaat juga boleh. Rasulullah mengerjakan 11 rakaat. Sahabat mengerjakan 23 rakaat. Kita kerjakan 23 rakaat boleh, kita kerjakan 11 rakaat boleh. Bahkan di luar hitungan itu juga boleh. Ini sunnah. Kita mau mengerjakan berapa saja, terserah. Yang penting ikhlas karena Allah. Jadi usahakan jangan sampai ditinggalkan. Sholat sunnah tersembunyi. Ini sangat besar fadilahnya, sangat besar pahalanya. Jadi usahakan diperbaiki. Sholatnya usahakan yang tumanina, rukuknya, sujudnya, usahakan diresapi. Ini penting sekali. Ini kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup. Alhamdulillah kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah jantung kita masih bisa berdenyut, masih bisa bernafas, masih bisa rukuk, masih bisa datang ke masjid, masih bisa bergerak badan kita ini. Alhamdulillah. Kaki kita masih bisa dibuat melangkah ke masjid, bisa digerakkan, bisa dibuat ruku, bisa dibuat sujud, bisa dibuat duduk di antara dua sujud. Ini sangat besar fadilahnya. Apalagi sholat-sholat kita ini kita resapi. Apalagi kita meresapi bacaannya, bacaan-bacaan yang terkandung di dalam sholat itu. Allahu Akbar. Ini besar sekali fadilahnya. Kita keluar dari bulan Ramadan insya Allah bersih dari dosa. Kalau kita betul-betul mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dengan yang sebenar-benarnya, kehidupan kita ini tenang, padam. Kalau kita betul-betul bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kiranya sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.